Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita sanjungkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama, kita niatkan untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini selalu dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian, tema kajian kita pagi hari ini adalah kalau kamu mati dulu, aku yang akan mengurus jenazahmu. Itu kalimat yang sebenarnya indah. Itu kalimatnya Rasulullah itu ternyata. Ya. Saya pada pagi hari ini pengen kembali mengulas tentang bagaimana sih kita mengurus jenazah sesungguhnya, Bu? Ya. Gimana kita kalau ada di antara kita ini yang meninggal dunia itu apa yang kita lakukan? Ya. Nyuwun sewu, siapa yang di sini sering mengurus jenazah? Ustadz Edi ya? Masya Allah. Yang lainnya ibu-ibu, siapa yang biasa? Dengan biasa semuanya, Masya Allah. Kita akan ulangi ya Bu ya, boleh ya. Tapi suara saya agak nggak enak didengar ini, saya agak pilek tadi malam saya WA Mas, jadi saya khawatir buan nggak bisa ngisi. Ya, tapi ya, nggak apa ya, gitu ya. Saya pagi ini bawa manekin. Manekinnya separuh saja, nggak usah sama kakinya. Ibu, Bapak, nyuwun sewu, apa yang kita lakukan ketika ada seorang di antara kita yang meninggal dunia? Itu dulu. Apa yang kita lakukan, Bu? Dalam? Ini orang mau meninggal dunia nih. Orang yang meninggal dunia itu tanda-tandanya gimana sih? Wes menggis-menggis, ngoten nggih. Oh wis drop gitu ya, kondisinya wis drop, wis nafasnya Senin Kemis, ngaten nggih. Apa yang kita lakukan, Bu? Dalam dituntun ngeten. Ayo dituntun. Dalam Pak? Kalimatnya bukan dituntun, Bu, ditalkin. Nah, benten to. Rasulullah ngendika, lakinu mautakum napa? La ilaha illallah. Nek dituntun apa? Kan nyebut napa? Nggih. Dan kata Rasulullah itu lakinu mautakum la ilaha illallah. Nyuwun sewu. Kenapa harus la ilaha illallah? Nek dituntun astagfirullah pareng mboten? Astagfirullah, istighfar, ngoten sowan to nggih. Pareng mboten? Pareng? Kenapa? Karena Rasulullah itu ngendika lakinu mautakum la ilaha illallah. Bukan astagfirullah. Astagfirullah baik. Sebut Allahu Akbar baik. Tapi kita bukan bicara baik di sini ya. Apa yang dituntunkan oleh Rasulullah. Rasulullah menuntunkan lakinu mautakum. Jadi ini talqin itu hanya dilakukan untuk orang muslim. Untuk orang muslim. Kalau untuk orang muslim kita nuntun supaya dia bisa mengucapkan itu. Beda dengan untuk orang kafir. Kalau untuk orang kafir kita tidak disuruh ayo dituntun mengucapkan itu, enggak.
Rasulullah ketika paman beliau mau meninggal, Abu Thalib, Rasulullah mengatakan, "Kul la ilaha illallah." Ya ammi, kul la ilaha illallah. Wahai paman, katakan, boten ken nuntun kita. Katakan la ilaha illallah, satu kalimat yang akan nanti menjadi hujah di hadapan Allah. Ngaten, itu kalau untuk orang kafir tidak disuruh nuntun, tapi kon ngilingke, katakan ya ami, katakan wahai paman. Tapi kalau untuk sama muslim, kita punya kewajiban apa? Nuntun. Nuntun. Estu ibu-ibu, yang tadi saya katakan sebagai tema itu, kalau kamu mati dulu, saya yang akan mengurus jenazahmu. Itu kata-kata Rasulullah kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kinten-kinten nyon sewu nek garwane jenengan badhe seda, jenengan niki mulai niki saged mboten? Bapak-bapak nek jenengan garwane nyon sewu garwane niki saya katakan langsung ajeng seda jenengan saged mboten niki. Dan harus bisa ya, nyon sewu. Kalimatnya hanya satu. Dan Rasulullah mengatakan mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sing sapa wonge nang akhir ucapane la ilaha illallah mula dakhalal jannah. Mula mlebu surga. Nah niki pertolongan kita yang terakhir. Kalau orang-orang yang kita cintai kok tidak kita tolong, melas. Karena saat-saat sakaratul maut itu saat-saat yang berat, bukan saat-saat yang ringan. Setan sangat menggoda di sana, dibujuk untuk ikut setan. Kalau kita tidak menolongnya, melas. Tapi sedaya mengucapkan la ilaha illallah saniki. Gampil mboten? Niku jenengan sehat. Kita sedang sehat, kita masih hidup. Horong teyeh-teyeh ngene niki nek ajeng mati niku ya. Kita ini kaya sing dibiasake, diomongke. Jenengan nek ora tau zikir, aja meneh kok ngarep-arep iso la ilaha illallah, kepara sing metu kalimate malah kalimat isine kebun binatang. Estu niki. Nggih, estu ngeri. Makanya jangan kita itu main-main dengan zikir. Kita selalu ingat Allah, menyebut Allah. Lisan ini kita basahi dengan zikrullah. Sekarang nyuwun sewu, dos pundi niki caranipun. Caranya kita untuk mentalkin itu bagaimana? Kita juga harus tahu caranya. Sebentar, bukan caranya dulu. Siapa yang mentalkin? Orang yang suaranya dikenali oleh orang yang akan meninggal dunia. Bagus lagi adalah kalau suami atau istrinya, keluarganya di situ. Ya, nek ora ono sing keluargane nek menurut rumah sakit kudu perawat, yuk perawat, ndak apa-apa. Tenaga medis ndak apa-apa. Tapi sesama muslim kudu ngerti. Nek orang ngerti mengko dituntun istighfar yo nyebut-nyebut, ngaten nek mboten ngertos. Harus tahu. Karena kalau ini tidak dikenal suaranya oleh orang yang akan meninggal, maka dia mungkin jadi bingung, iki opo, akon opo gitu. Ya, jadi bingung. Kinten-kinten anak-anak kita kalau kita akan meninggal bisa nggak mentalkin kita? Kira-kira Pak Nyun Sewu, istri-istri kita bisa nggak nanti mentalkin kalau kita akan meninggal? Coba Pak, tolong diajari di rumah nanti, ibu-ibu tolong suami-suami diajari. Itu siapa yang mentalkin? Yang kedua caranya bagaimana? Usahakan lingkungannya itu napa mboten sepi, tenang, ora podo ribut,
ora podo nangis, nggih. Mboten usah wacake Yasin riyin, ya. Dibuat tenang suasananya. Kemudian sing ajeng nalkin niku lenggah nek saged teng jejere cepake teng kuping tengen dipijeti riyin, sikile simbah dipijeti riyin, astane dilos-los, rambutnya dilos-los. Simbah ya Mbah, ngendika Mbah, la ilaha illallah. Ngaten. Ora yo langsung la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Bingung niki. Bingung. Dilos-los rambutnya. Ya. Dilos-los sikile. Makanya kalau nanti orang lain yang mentalkin, hendaknya yang sesama jenis. Ya, itu kalau orang lain, kalau keluarga gini enggak apa-apa. Gitu ya, itu cara mentalkinnya seperti itu. Sampai orang yang akan meninggal dunia ini betul-betul dia bisa mengucapkan la ilaha illallah. Sepindah malih kita niku saged mboten mangke? Insyaallah. Dakaile zikir, dakaile mengingat Allah. Kita mohon husnul khotimah, ya, sampai betul-betul bisa mengucapkan la ilaha illallah, meskipun lemah, meskipun lirih. Pak lamangnya nek misalnya nembe la ilah pun mboten enten pripun, kita husnudzon pada Allah. Apa meneh kok dengan ucapan, dengan gerakan mata isyarat itu kita bisa melihat, dengan tangan yang bergerak kita bisa melihat. Oh, sudah bisa mengucapkan. Ya, orang yang sehat pun ini mengucapkan tanpa menggerakkan bibir yang lebar bisa. Apalagi ke orang yang akan meninggal dunia. Niku sampai betul-betul bisa mengucapkan la ilaha illallah. Kalau sudah bisa mengucapkan la ilaha illallah, jangan diajak ngobrol lagi. Lah ngoten Mbah, alhamdulillah nggih sampun. Nggak usah ajak ngomong lagi. Atau ini yang mau meninggal dunia ini kok sehat meneh. Nanti yuk dia ngobrol lagi. Simbah kayak ngopo nang ndi? Nanti kalau drop lagi, talkin lagi sampai betul-betul ucapan terakhir adalah la ilaha illallah. Itu. Terus kalau ini sudah meninggal, nyuwun tadi talkin sudah nggih? Kalau sudah meninggal, caranya ngetes meninggal gimana? Dimek tadi nggih. Tadi kini ngeten napa? Nadi. Nek itu masih gerak itu duk itu jangan direba di dada. Nggih, di sini atau di sini. Nek di rumah sakit atau jenengan punya alatnya dipakai stetoskop, ya. Nah sudah, kalau kemudian dia sudah mati, apa yang perlu kita lakukan, Pak? Yang kita pertama lakukan apa, Bu? Kalau dia sudah betul-betul mati, ucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Ibu-ibu, bapak-bapak nyuwun sewu, jangan kemudian lari simbah ora ono, enggak, jangan gitu dulu. Ucapan ini nyuwun sewu, ini adalah ucapan yang sangat penting, memiliki arti tauhid yang dalam. Ya, ibu-ibu diingat kisahnya Ummu Sulaim. Ini saya mau cerita dulu kisahnya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu dulu suaminya namanya Malik bin Dinar. Kemudian beliau kawin lagi dengan seorang yang bernama Abu Tolhah. Dengan kalimat ini dia paham. Dengan kalimat istirja ini dia paham. Innalillahi, kita milik Allah. Kita akan kembali kepada Allah. Tidak seperti ibu-ibu sekarang, bapak-bapak sekarang langsung nangis geblak-geblak. Enggak. Ketika anak Ummu Sulaim sakit,
kritis Abu Tolhah tindakan. Pulang malam hari, Abu Tolhah bertanya kepada istrinya, Ummu Sulaim, "Wahai istriku, gimana keadaan anak kita?" Ummu Sulaim menjawab gini, "Anak kita sudah tenang, Pak." Nggih. Beda enggak dengan istri-istri kita? Jawaban Ummu Sulaim pada suaminya, "Anak kita sudah tenang." Ora dikabari anake dhewe wis ora nono. Coba kalau kita sekarang ada yang meninggal dunia, speaker masjid tanggane wis langsung umumke. Ya kan? Ini HP wis tekan dikabari. Enggak, ini Ummu Sulaim. Jangan mengatakan biyen durung ono HP, enggak. Bukan itu maksudnya. Oh, Abu Tolhah kondur, tanya begitu, Ummu Sulaim mengatakan anak kita sudah tenang. Yo Ummu Sulaim niku Bu, nyiapke daharan kagem garwane niku. Disiapke daharan, dahar. Nggih. Setelah itu menuju ke kamarnya, ya kan? Menuju ke kamarnya, dilayani suaminya pada malam hari itu sampai suaminya puas, selesai semuanya, baru Ummu Sulaim ini mengatakan pada suaminya, "Wahai suamiku, anak kita itu sudah meninggal dunia." Kira-kira nek terjadi seperti itu Pak jenengan, Pak garwane jenengan apa yang kita lakukan jenengan? Kurang ajar kok. Orang ngabari sik malah koyo ngene. Anake mati, anake lho niki. Orang ngabari. Coba, ini kekuatan tauhid dari Ummu Sulaim. Paginya Abu Tolhah lapor sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, semalam anak saya meninggal, istri saya itu tidak ngabari saya, istri saya malah menyiapkan makanan, istri saya mengajak hubungan dengan saya, ya, gimana ini Rasulullah?" Rasulullah bertanya kepada Abu Tolhah, "Apakah yang dilakukan oleh istrimu itu seperti keadaanmu ketika pengantin baru dengan istrimu? Seperti keadaan malam pertama, bukan? Keadaan malam pertama setelah pernikahan." Ribun Bu, keadaan malam pertama setelah pernikahan dengan semangat yang membara, dengan cinta yang luar biasa. Malam pertama begitu syahdunya, begitu mesranya. Itu yang dilakukan Ummu Sulaim kepada suaminya. Abu Tolhah mengatakan, "Enggih ya Rasulullah, istri saya seperti itu tadi malam." Maka Rasulullah namung gujeng. Rasulullah mendoakan mudah-mudahan Allah memberkahi kalian, menjadikan anak yang soleh untuk kalian. Maksudnya dari hubunganmu dengan istrimu tadi malam. Kita sakit banget ibu-ibu kan ini ku. Sakit banget. Orang-orang wis maput gitu. Nah niki kekuatan tauhid. Ya, kekuatan tauhid ini Bapak-bapak. Makanya pertama yang kita pelajari itu adalah tauhid, akidah. Nah, setelah tadi istirja tadi, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, apa kemudian? Yang kita lakukan apa Pak? Memejamkan mata. Kenapa dipejamkan? Karena melek. Karena kata Rasulullah, ruh orang yang keluar dari jasad, ruh yang keluar dari jasad itu diikuti oleh pandangan mata. Jadi bukan seperti di film. Nek di film orang mati itu mapan dewek karo merem. Nggih? Tapi nek orang mati tenanan itu melek. Karena kata Rasulullah, ruh keluar dari jasad diikuti pandangan mata. Matane melek. Maka harus ditutup. Carane ngeten nutup, ya sewu, letakkan tangan kanan kita di dahi teng bathuk. Kemudian gerakkan gini. Gerakkan begini ke bawah, ditahan sebentar di atas pelupuk matanya. Kemudian digerakkan lagi ke bawah. Ngeten, ampun ngeten yuk diangkat.
Nek ngeten yo diangkat mangke buka melih soalnya tangannya dhewe kemeringet. Nggih. Saya ulangi, caranya begini. Kemudian kita tangannya digerakkan ke bawah sampai merem. Nggih. Sudah. Setelah itu apa? Setelah ini apa? Setelah tutup mata didoakan. Yo sewu, ini penting loh, niki kudu ngerti kabeh loh. Makanya nek enten jenazah, nek memang memandikan oh gampang gitu, tapi jangan bilang gampang, nanti saya ajari. Ini baru sampai sini, Pak. Setelah menutup mata jenazah diapain? Mas Jatid, niki tolong dibagi. Setelah ditutup matanya kemudian didoakan. Enten sing pun hafal donga nih dereng. Lah, jangan dianggap sepele niki. Ya. Jangan dianggap sepele. Jangan kemudian wis ya wis mati yo. Wis tetep mripate wis. Di dalam hadis riwayat Muslim disebutkan doa menutup mata mayat. Monggo dipun bagi dipun waos. Sing ajeng langsung nggih HP monggo nggih HP dipunut HP ini dibuka doa menutup mata mayat teng Google. Diwaos sareng-sareng. Allahumma gfirli fulan. Maksudnya disebut namanya fulan itu. Allahumma gfirli siapa? Allahumma gfirli fulan. Warfa' darajatahu fil mahdiyin wahlufhu fi akibihi fil ghabirin waghfir lana walahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Jangan sawu, ulangi bareng-bareng. Allahumma gfir li fulan warfa' darajatahu fil mahdiyin wahlufhu fi akibihi fil ghabirin waghfir lana walahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi. Ajeng ngapal pinten dinten? Ajeng ngapal pinten dinten iki? Nyon sewu, Pak. Alah. Ora apal ora apa-apa. Kepeane mengko ilang niku paling tekan dalem. Tekan dalem niku ilang ditinggal ngaji teng boto. Nggih. Nyon sewu diapalke. Jangan, karena kita itu kadang-kadang napa nggih, sok prihatin nek enten salat jenazah niku kon dadi imam jenengan mawon. Niku napa, Pak? Mergane ora iso. Oke. Sama karena kita itu malas ngapalke. Tolong nanti diapalkan. Dene ora apal, nyuwun sewu buka HP-nya, buka Google tuh niki. Tengah jajare jenazah Allahumma gfir li fulan warfa' darajatahu fil mahdiyin wakhlufu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana walahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi. Nanti dihafalkan nggih. Baik, sudah menutup mata kita doakan dur napa? Napa jal? Enten urut-urutane niki soalé. Dalam nikirin, kalau ada kotoran di mulut dibersihkan, mungkin lebih dahar, ya kan? Mungkin lebih dahar ditoke. Nek enten gigi palsu sing gampang dipundhut, ya sewu sing gampang dipundhut, kudu behel, kudu gigi palsu sing ditanam niku mboten, sing mung dipasang ngeten tok, dipundhut nek saged. Nek behel barang niku ora kudu dicopot. Jadi orang mati nggak harus dia nyopot behel mboten.
Timbangannya ngundang dokter, dokternya sik tindakan dan sebagainya malah repot. Ndak usah, ndak apa-apa. Kemudian ambil kain, jarit nopo-nopo, selendang atau kain kasa perban niki dingeten. Tangan kiri di sini, belakang kepala. Tangan kanan niki pegang niki dagu, ditahan ngeten, dorong, tahan sebentar, tahan sebentar sampai semaksimalnya bisa nutup. Kemudian ini diikat ke sini. Ikatnya jangan di sini tapi di sini. Nggih. Kemudian setelah itu nopo? Setelah itu tangannya disedakepke ditaleni. Kakinya diluruskan ditaleni. Nggih. Taleni nopo? Rafia. Nggih. Terus nopo? Syukur pakaiannya dilepas di situ. Kalau ndak apa-apa. Ya. Syukur di bawahnya itu diberi perlak kalau ada, karena orang mati itu dol, keluar dari dubur, keluar dari kubul, dol. Jangan sampai di kasur itu lambah kalau tidak pakai pakaian. Terus kalau ibu-ibu nyun sewu, mbak-mbak, kalau dia punya perhiasan dilepas perhiasannya. Jangan nanti ada orang yang ngopeni, mau kalungin nang dia, senyumeni sopo yo. Jadi apa? Jadi fitnah. Nah, terus sudah itu diselimuti. Ya, diselimuti. Dah selimut yang ada diselimuti. Sampai di sini paham? Ada yang pertanyaan? Sampai di sini dulu sebelum saya lanjutkan. Ini penanganan orang yang baru meninggal dunia. Kita nonton sakit badan. Tungane pinten dinten apal? Oke, lo aja sepelean wong Muhammadiyah dongo ora iso. Ya kan? Ini penting loh, jangan dikira nggak penting. Ya, ada pertanyaan? Saya lanjutkan aja. Kemudian kita akan persiapkan untuk apa? Napa Bu? Memandikan jenazah. Baik. Apa yang kita harus lakukan sebelum kita memandikan jenazah? Napa? Yang pertama adalah siapkan kafan. Jangan pernah membawa atau memandikan jenazah sebelum kain kafannya disusun. Wis didusi, kafane endi? Morine endi? Urung tuku. Ngenteni bendaharane ki nang Banjar, repot meleh. Tokone tutup, repot meleh. Jadi pastikan kain kafannya itu sudah tersusun. Pertama itu. Kemudian sinten sing kedah nyuceni. Wow, judul kita itu. Ya. Sinten sing kedah nyuceni, Pak? Mangkiriin, judul kita tadi apa? Kalau kamu mati dulu, itu Rasulullah yang ngendika. Rasulullah ngendika kepada Aisyah, nek kowe ora ono dhisik, aku sing arep ngurusi jenazahmu. Siapa yang memandikan? Kalau istri meninggal, suami yang memandikan. Ya suami karo sapa? Nek suami iso dewek, suami dewek. Ora apa-apa. Suami wedi kancani. Ya sewu. Ini penting, jangan dikira ya, suami istrinya meninggal kok suaminya meng sibuk rono rene ngurusi sampai menemoni tamu dan sebagainya. Atau tadi ya, makanya pentingnya di sini akidah, Bu.
Suami meninggal jenengan jangan langsung semaput sik nyong melu sapa bojone ra ono. Enggak itu. Ini Bu, jangan kemudian hal-hal yang itu tidak pernah diajarkan. Ingat Ummu Sulaim tadi. Pak, siap jenengan kalau istri jenengan meninggal, jenengan akan mandikan? Orang-orang wis sak dawes teko. Wis padha cincing kabeh. Enggak. Ada yang lebih berhak dulu adalah suaminya. Nyun sewu. Siap boten niki? Itu yang pertama. Yang kedua, siapa? Anak. Nek anaknya 10, dia mau mandikan semua? Boleh? Enak aja. Anak. Kita ingat ya, satu hadis. Siapa nanti anak-anak kita yang berguna untuk kita kalau kita mati? Siapa anak kita yang nanti berguna kalau kita mati? Jangan biarkan anak-anak kita dengan cara mereka sendiri. Wa waladun solihun yat'ula. Nanti kalau di akhirat saja begitu. Di dunia kabeh anaknya 10 teko kabeh diguyangi pokoknya diguyang wae bapake. Enggak gitu. Siapa yang paling tahu fikihnya, dia yang paling berhak. Anaknya 10 enggak semuanya. Iki bapak sing meninggal anak wedok ora kena, ibu sing meninggal bapak ora kena. Paham? Anak wedok sing ora nono, bapak ora memandikan. Anak lanang sing mati, ibu ora memandikan, kecuali batasnya usia 7 tahun. Boleh. Nggih? Paham? Tidak semua anak. Yang saya mau putrane jenengan sakniki saged mboten kira-kira memandikan jenazah jenengan meninggal. Orang tua kita meninggal jenengan bisa ndak memandikan? Karena kita dulu yang paling berhak. Dan anak itu adalah anak yang paling paham fikihnya. Tidak semuanya asal diguyur, enggak, usah sabuni dikosoi ngewatu, enggak. Jadi kudu ngerti fikih. Kata Rasulullah, mandikan 3 kali, 5 kali, dan boleh lebih dari itu jika diperlukan. Itu bagian dari pengetahuan yang harus kita tahu. Guyure kudu ganjil. Bagian yang harus kita tahu, ketika memandikan orang kena dibuka, kita lihat auratnya, enggak, boleh tutupi godong gedang, enggak boleh. Ya. Siapa yang memandikan yang ketiga? Ini tadi yang kedua, anak atau keluarga. Siapa yang paling paham fikihnya? Yang ketiga adalah orang yang pernah diberi wasiat oleh orang yang meninggal dunia ini. Dan sebaik-baik wasiat adalah wasiat suami kepada istrinya atau sebaliknya. Jadi wasiat dengan istrinya itu, ibu-ibu wasiat dengan suaminya, Pak nek aku mati, Bapak ayo sing ngurus jenazahku. Malu Bu, lihat Bu, Fatimah itu ngendiko sama Asma, wahai Asma, nanti kalau aku mati, aku malu digotong oleh bapak-bapak. Kafanku ini melilit tubuhku sehingga laki-laki itu bisa melihat lekuk tubuhku. Itu Fatimah Bu. Sehingga jenengan sekarang mengenal kerendo itu tutup gini. Asma itu pernah melihat di Habasyah, orang Habasyah pakai kerendo begini, ya, di Ethiopia. Sehingga kerendo kita sekarang kan ada tutupnya begitu. Itu, ya. Jadi saling berwasiat. Kenapa berwasiat? Kenapa saya wasiat sama jenengan Pak Juwari? Misalnya, karena saya percaya jenengan sudah paham fikih memulasarah jenazah, yang pertama, dan yang kedua karena saya percaya jenengan mampu menyembunyikan aib saya. Karena orang yang memandikan jenazah diantaranya adalah dia wajib menyembunyikan aib. Nggih? Ora kono kemudian kayak jebule udele bodong.
Ayu-ayu jebul panunen yakin nggak boleh itu keluar. Sampai di situ pun nggak boleh. Paham sampai sini? Tadi siapa yang memandikan sudah? Ya? Sekarang Masya Allah. Dari sini kita sekarang paham, ternyata kita semua harus bisa. Ora ibu-ibu semaput sik mboten, bapak-bapak do nemoni tamu sik mboten. Urus dulu jenazah istrinya. Ya. Jadi berapa orang nih yang memandikan? Ajeng sak dawis tonggone niku keri. Kemarin waktu tetangga saya meninggal dunia, ibu-ibu, ya, saya suruh, ya, keluarganya, suaminya wis sibuk kayak gitu yang saya katakan. Terus anak yang lain pada nggak mau. Terus saya punya tim, oke, tim yang memandikan. Ada tetangga sebelah yang belum pernah belajar gitu. Dia bilang sama saya, Pak Nur, nyong tak melu lah, nyong tonggone paling cepak, nyong tak ketok-ketokan orang no hubungane, tak ketok-ketokan tok, pika ngarang tok gitu kan. Betul Pak, gitu. Kan begitu kadang-kadang kita semangat dimandikan, telusup, melebu, mongko sing nyekeli bapak-bapak gini, kamu ngurung. Ya, ini adab, dan adab itu harus kita utamakan. Boleh kita, siapa yang mandikan kalau keluarga, baru tadi ada satgas, ada orang yang sudah tetangganya dan sebagainya. Kalau meninggal di rumah sakit Pak, monggo dimandikan di rumah sakit. Sebenarnya yang paling benar itu, rumah sakit itu adalah sebagai fasilitator. Ya, tidak kemudian saya petugas rumah sakit nih, Pak, jenengan apa nih? Garwane kula Pak, jenengan tenggorika mawon, niki kula petugas yang mandikan, enggak gitu. Jenengan garwane jenengan, sudah bisa Pak jenengan? Bisa Pak saya. Sama siapa? Ini anak saya juga sudah belajar, monggo saya tak nyiapkan kafannya dan siapkan, monggo jenengan tak fasilitasi. Itu mestinya begitu. Ya. Jadi jangan langsung pasrah ke petugas rumah sakit. Ya, timbang nang dalam repot tak mandikan di rumah sakit. Rumah sakit tolong fasilitasi saya, alat-alat siapkan, saya akan mandikan. Ngoten, Mbak. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Jelas? Kemudian nih, harus pakai air panas apa enggak? Dalam? Yang tidak satu, yang lain dia nggak pakai enggak? Boleh enggak? Harus apa enggak? Harus. Hah? Boleh ning ora kudu. Boleh. Bukan baik tidak boleh. Boleh ning ora kudu banyu panas. Ya. Ya nek misalnya Mas Jati nek tadi malam di Mbutuh jenengan kan adem orang gitu. Yuk memandikan gitu, sing memandikan jane ming perasaan yang memandikan kan, sing memandikan kanyesen. Enggak apa-apa pakai air panas. Kalau memang kondisi seperti itu. Ning ora kudu. Jelas? Jangan kemudian saya nunggu kayak digodok banyune. Ndak. Ya. Sudah yang memandikan siapa sudah? Tidak harus air panas. Kemudian nek teng niki pinten ember? Pinten Pak? Pinten Pak Subari? Pak Tova berapa? Oh ngoten, enten sing ngagem ember, dalangan pripun? Ember, pinten ember? 7 ember. Yang lain berapa ember? Ember gede 2. Sing gede sementen iki to? Nyuwun sewu. Kebanyakan di masyarakat itu menganggap bahwa jenazah itu kotor banget. Nggih. Ibu niki, nek ibu karo bapak biasanya akeh ibu. Ibu nek jenengan siram pinten ember? 1 ember sepinten? Sementen niki napa sementen? Alit toh?
cekap. Padahal jenengan yo kosokan barang, yo sabunan dewek, yo ngilu urung resik baleni meneh. Gitu. Tujuh niku karepe prike. Kalih niku karepe prike. Kita kadang-kadang menganggap jenazah itu kotor banget, najis banget. Nggih mboten. Kita itu memandikan enggak dikon kudu ngosoki apa meneh nggo watu, juga watu ke guluwe sakake. Endak. Ya, jangan dikira sampai seperti itu kemudian siapkan sampai 7 ember nyon sewu. Ya. Niko ibu-ibu niku wau memandikan, jenengan mandi wis 1 ember kok sekap to Bu? Wis resik, wis ayu-ayu lho coba. Sekap setunggal ember mawon Pak nggih. Mboten usah berlebih-lebihan. Kita tidak disuruh sampai ngosoki, endak. Yo kudu nganggo watu, endak. Sing wajar ini jenazah kita perlakukan seperti ketika kita hidup. Itu sudah cukup ojo. Koyong guyang mikro, ya kan? Siap ke sing akeh banyune. Endak. Nyon sewu. Ya. Di masyarakat itu banyak soalnya ini. Ya, di masyarakat banyak. Ada kita luruskan nih. Pak, jadi kan orang wani ketika karo wong kampung mesti. Ya, main dalangan. Nggak apa-apa pakai selang, ya, nggak apa-apa. Wudu. Oh nggih, niku manggih teng. Ini dulu airnya yang sudah kita pakai. Nyosel kalau tadi nanti wudu. Jadi gini, oke lah. Saya kan bisa air untuk wudu itu, ya. Saya pernah itu. Saya kon mudhoni jenazah wis disiapke banyu nang seret. Jane ora kudu seret juga ya. Ya. Monggo Pak Kiai sing mudhoni gitu. Dan betul monggo Pak Kiai sing mudhoni. Ora kudu Pak Kiai sing mudhoni. Ya. Jadi pakai gayung gitu enggak apa-apa. Ya. Baik, ada pertanyaan 10 menit sebelum bablas cara memandikan. Ada pertanyaan? Silahkan. Ada yang belum jelas? Kira-kira bisa tidak? Ibu ada pertanyaan? Silahkan. Oke. Ya, baik. Jadi kita mulai dari kalangan kita dulu. Merubah satu kebiasaan di masyarakat itu bukan satu yang mudah, ya kan? Apalagi berbeda kadang-kadang itu. Ya makanya saya itu tak khusus ngaji nang ketek, misalnya dulu Ustadz Teddy dan sebagainya pernah latihan gitu. Saya pengen yang lain juga tahu adab-adab. Ini adab-adab ini harus kita perhatikan. Ya, jadi yang memandikan tadi berapa orang? Kira-kira berapa orang, Pak? Maksimal berapa orang? Sing mantep. Tiang 3 mawon pun maksimal. Ampun kata-kata ibu-ibu ini kalau ngeri soalnya mesti cincing. Padahal tirainya itu kadang-kadang kenapa? Bisa dilihat dari luar itu kalau yang bawah itu. Sudah cincing-cincing, aurat jenengan tidak terjaga. Ya. Nah ini memandikan jenazah itu boleh 1 orang tadi suami kalau bisa.
boleh 2 orang, kalau anaknya mau ikut yang paling paham tadi, maksimal 3 orang. Oh Pak, kula pun tahu diparingi wasiat, kula kan ngedusi. Ada Pak yang teman saya itu orang Tembalang itu, Pak Nur aku wis pesen karo bojoku karo anakku, nek aku mati pokoknya Pak Nur sing ngurusi mengko. Duh gitu. Ya. Jadi gitu. Apa? Ora kena wong akeh Bu, karena kalau lebih dari 3 bisa dipastikan yang lain itu nonton. Jenazah parang ditonton, dimandikan, mboten toh. Parang jenengan siram kalih nyanyi, mboten onten bacaan-bacaan ketika memandikan, solawatan tidak ada. Ya. Jadi memandikan itu dalam suasana yang tenang, tidak sambil solawatan, tidak sambil bacaan yang lain. Ya, ada pertanyaan lain? 3 orang, maksimal 3 orang pun. Lebih dari itu dipastikan nonton. Oke. Yang tak melu orang kita gerujuk-gerujuk, tak melu itu tinggalkan. Ya, di kalangan kita dulu, mari kita lakukan. Di kalangan kita dulu, kalau istri meninggal jenengan yang memandikan. Ya Pak ya. Ibu-ibu jangan semaput dulu, jangan nangis dulu, ambruk, jangan. Yosewu tadi, Ummu Sulaim, kekuatan akidah, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Kita milik Allah, kita akan kembali kepada Allah. Sing tatak ono bojo, anake mati kok iso ngladeni bojone, nyiape daharan, ngancani daharan, bisa melayani di ranjang seperti malam pertama, luar biasa. Ngasih Abu Tolkah orang ngerti, nek keadaan anaknya sudah meninggal. Ya, pelajaran kita hari ini baru sampai itu. Ya, kalau mau dilanjutkan ya nanti kapan-kapan. Jelas ini. Sampai kepada persiapan mau memandikan sudah 1 jam. Ada pertanyaan yang lain? Silahkan. Atau tambah bingung? Kok ngono ya? Kapal ke donga susah. Ya, ini jangan kita mengatakan kan fardu kifayah. Ya kan, ada yang mengatakan fardu kifayah itu ngurus jenazah, enak aja. Ya. Jadi aku tuh mengatakan itu fardu ain bagi saya itu. Saya yang harus mengurus. Ya, saya harus bisa. Istri saya harus bisa, anak saya harus bisa. Karena kadang-kadang gini Pak, kadang-kadang kita itu salah, sama ketika kita bapak-bapak punya anak perempuan, jenengan membesarkan, nyekolahkan, gimana? Ketika anak perempuan kita menikah, serahkan pada penghulu, gimana? Serahkan pada penghulu yang menikahkan. Yang paling berhak menikahkan itu ya bapak kandung. Lah kok serahkan pada penghulu? Penghulu itu adalah petugas pencatat nikah. Nggih, diperiksa dulu. Ya. Nek sing nikahke bapake, betapa banyak bapak-bapak sing rugi. Duwe anak wedok, mangsane bojo, kayak penghulu. Padahal gampang saya nikahkan dan kawinkan, nganggo tek ora apa-apa nang ngarepe kok. Gitu. Nggih mboten, Pak. Lah iki mati. Malah keporo dipasrahke Pak kaum meneh. Pasrahke tanggane. Leres mboten? Salah lho Pak, nyuwun sewu, salah. Ayo kita betulkan si salah-salah ini. Jangan sampai di kalangan kita itu salah terus. Ya. Jelas nih kok? Gimana Mas tadi? 2 menit. Ada nih kemarin beberapa pekan yang lalu, 2 pekan ini kebetulan ada wali murid yang meninggal, putri. Kemudian ternyata keluarga suaminya, termasuk suaminya ternyata Hindu, ini wali murid kami. Dan ketika kami takziah ternyata dipulasara dengan cara padahal itu juga jelas sholat pakai jilbab dan lain. Ini bagaimana hukumnya terkait dengan lingkungan, terkait dengan apakah kita itu bisa
Banyak cerita ya di situ. Di Magelang terakhir, di Wonosobo ada. Di Wonosobo sampai Kokam maju. Kokam Pak, ini wali murid. Oh iman-iman teman. Jangan sampai diurus dengan cara Hindu, jangan cara agama lain. Kita kudu maju. Dia Islam. Laporan wis. Ketika itu kita harus tolong dia. Kasus-kasus banyak di Magelang itu Banser maju Mas. Di Wonosobo tanya Mas Hakim itu, Kokam yang maju Pak. Ada suami istri sudah Muslim, disimpan gitu. Orang tuanya Kristen Pak. Royal-royalan. Ayo Kokame maju. Itu di Wonosobo ada, pernah terjadi. Kalau nggak tanya Mas Hakim itu. Maju Kokamnya, ayo, ini adalah jenazah Muslim, hak kita. Bantu ya, mesake wong Islam kok yuk diurus dengan itu. Kemarin terakhir juga di PKU ada, ibunya sudah hajah, ya. Kemudian anaknya itu Kristen semua, ya. Tetangganya sudah bilang sama saya itu, Pak Nur tolong pokoknya itu dia Muslim, ya. Maka ya kita pastikan bahwa dia itu kita urus jenazahnya secara Muslim di PKU. Mau dikubur di mana ini? Anaknya pokoknya harus ikut cara kita, cara Muslim. Ada teman saya yang harus ikut sampai ke mau dimakamkan di mana itu di Klaten. Ya. Ikuti sampai sana, pastikan serahkan pada warga sana bahwa ini dimakamkan secara Muslim. Jadi nggak boleh kemudian terus kadung Mas. Astagfirullahaladzim. Dosa kita. Ini dosa kita Pak, kalau kita tahu. Ya. Arpie kita harus bela dia. Ya. Tangani secara Muslim. Jangan lagi terjadi. Ya. Kasihan iman-iman. Ya. Nek corone sing ekstrim apa bu alam tapi keduk meneh sujeni. Oh alam. Tapi bagaimana kalau kemudian dengan cara non Muslim kan? Muslim. Tolong kita, makanya akidah ini kita kokohkan loh. Akidah kita itu pertolongan dari talqin, itu pertolongan terakhir loh Bu. Jangan pengen matilah. Tidak seperti itu, kita sama Muslim harus tolong menolong ini, termasuk sampai terakhir tadi. Makanya talqin ini kita lakukan. Ya Allah, ini cerita gini ngenes gitu kan. Ya Pak ya. Kita harus tahu, makanya halakoh pengajian ini penting. Jangan jenengan kundur lampung pengajian langsung kundur kaya ora kenal karo jamaah yang lain. Saling mengabarkan, saling cerita, itu pentingnya nanti membangun kemakmuran masjid itu dari situ Pak. Kenal Pak Yasir, Pak Yasir dalam sana dalangan jenengan bagaimana, jenengan meninggal di sana dalangan sendiri nggak ada temennya, jenengan mau siapa yang memandikan Pak, jenengan meninggal ya kan kudu kagungan nomor WA ini ndak, ya itu harus bilang sama istri jenengan, Bu nek nyong ora ono Bu, nyong wis ngerti hukume Bu, telepon Al Jihad Bu, kan gitu. Dibangun ini kebersamaan, dibangun persatuan jamaah, jangan koyo ora kenal siji dan sebagainya, ini ndak boleh. Penting ya Mas Edi. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.